Seperti yang sudah sempat kita singgung di hari Senin lalu, bahwa pada sesi kali ini kita akan membahas secara spesifik mengenai aktor pemilu. Nah, salah satunya kita akan mulai dari lembaga penyelenggara pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai, saya ingin kembali mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, demi kenyamanan dan juga kelancaran kelas kita pada siang hari ini, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan secara seksama. Yang pertama adalah kita mohon kerjasamanya kepada Bapak Ibu sekalian selama nanti ketika pemateri memaparkan isi perkuliahan kita pada siang hari ini. Mohon kiranya mematikan tombol mikrofon di bawah agar kemudian suaranya tidak mengganggu teman-teman yang lainnya yang sedang mendengarkan kelas virtual kita pada siang hari ini. Nah, yang kedua, kami mohon kerjasama juga kepada Bapak Ibu sekalian untuk tidak menekan tombol presentasi sekarang, karena nanti itu akan menghilangkan presentasi yang sedang dipaparkan oleh pemateri. Nah, untuk itu mohon kiranya dua hal ini menjadi perhatian kita secara seksama agar sesi kita pada siang hari ini bisa berjalan secara lancar dan juga nyaman. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, pada sesi kali ini kita akan membahas Komisi Pemilihan Umum. Adapun pemateri kita pada hari ini ada Bu Hoirunisa Nur Agustiati. Beliau adalah Deputi Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi. Nanti Bu Titi Anggra ini akan menyusul untuk mengisi kelas kita juga pada siang hari ini. Nah, saya lihat di sini banyak teman-teman juga dari teman-teman KPU Provinsi ataupun KPU Kabupaten Kota, ada teman-teman dari Jadi, dan juga ada teman-teman pemantau pemilu, yang saya kira tentunya memiliki pemahaman betul juga mengenai bagaimana desain penyelenggara pemilu di Indonesia ataupun dari segi komparatif. Nah, untuk itu nanti setelah pemaparan dari Mbak Hoirunisa dan juga Mbak Titi, kita bisa diskusi berkaitan dengan materi kita pada hari ini, sharing pengalaman dari Bapak Ibu sekalian dan juga teman-teman pemantau misalnya berkaitan dengan desain kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, kira-kira seperti itu. Nah, adapun nanti ketika pemateri Mbak Hoirunisa dan juga Ibu Titi nanti memaparkan materi, Ibu Bapak bisa mulai bertanya atau memberikan saran ataupun tanggapan di kolom chat. Nah, seperti itu nanti di chat situ nanti kita akan coba bacakan dan coba kita akan respon dan diskusikan di sesi terakhir setelah pemaparan dari Ibu Hoirunisa. Nah, untuk itu tanpa perlu berlama-lama, saya akan memulai sesi kita pada hari ini. Saya akan mengajak Mbak Hoirunisa untuk mulai memaparkan materinya berkaitan dengan desain kelembagaan penyelenggara pemilu dari segi komparatif, termasuk khususnya bagaimana dengan desain penyelenggara pemilu di Indonesia, KPU Republik Indonesia. Nah, untuk itu saya persilakan Mbak Hoirunisa atau Mbak Ninis, biasa kita panggilnya. Silakan Mbak Ninis. Ya, makasih Heroik. Terima kasih Ibu Bapak, teman-teman sekalian sudah hadir kembali di kelas virtual Perludem kali ini. Jadi tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Heroik bahwa sesi kali ini adalah dalam 2 minggu ke depan kita mengangkat tema mengenai aktor pemilu. Kalau Senin kemarin kita sudah diskusi secara umum terkait siapa-siapa saja aktor pemilu. Nah, mulai hari ini Rabu sampai nanti minggu depan kita akan bahas satu persatu siapa saja aktor pemilunya. Nah, yang hari ini kita akan membahas aktor pemilu dari sisi penyelenggaranya. Yang akan dibahas adalah mengenai KPU-nya. Saya akan tampilkan presentasinya sebentar. Nah, baik, akan saya mulai. Pertama-tama, kita akan membahas kali ini mengenai aktor pemilu, yaitu KPU-nya, gitu ya. Jadi kalau kita melihat dari beberapa literatur, buku-buku bacaan yang banyak menjadi rujukan kami di Perludem adalah kajian-kajian dari di International IDEA ataupun dari IFES yang masing-masing memiliki kajian mengenai apa variabel-variabel pemilu. Salah satunya adalah penyelenggara pemilu. Nah, apa penyelenggara pemilu ini atau institusi penyelenggara pemilu ini penting ada karena tadi sempat disampaikan Oik bahwa di sini banyak teman-teman penyelenggara pemilu. Teman-teman penyelenggara pemilu pasti merasakan betul bagaimana kompleksitas penyelenggaraan pemilu. Sehingga perlu ada orang-orang yang memiliki kompetensi dan juga bisa bertanggung jawab dalam melakukan aktivitas penyelenggaraan pemilu.
Nah, kalau kita lihat mulai dari apa model perbandingannya ya, penyelenggara pemilu ini ada 3 model. Yang pertama adalah model yang independen, lalu model kombinasi, dan juga ada model pemerintah. Jadi LPP di sini lembaga penyelenggara pemilu ya. Nah, kalau yang model independen itu maksudnya adalah dia institusinya itu tidak dia terpisah dari cabang kekuasaan eksekutif serta memiliki dan menyelenggarakan dananya sendiri gitu. Jadi dia tidak menjadi bagian dalam sebuah kementerian atau kabinet. Penyelenggara pemilu yang model independen ini dia memiliki otonomi sendiri, memiliki akuntabilitas finansial sendiri, juga terkait dengan program kerjanya. Jadi dia bisa menyusun sendiri anggarannya, bisa menyusun sendiri program kerjanya gitu ya. Dan biasanya orang-orang yang ada di dalam model ini, komisioner-komisionernya adalah orang-orang yang juga berasal dari luar pemerintah. Nah, contoh negara yang menggunakan model ini adalah Indonesia, Armenia, Australia, Bosnia dan Herzegovina, ada Burkina Faso, Kanada, dan sebagainya. Nah, lalu yang kedua adalah model yang pemerintah. Jadi saya yang ke kanan dulu ya, yang model LPP pemerintah ini, Lembaga Penyelenggara Pemilu Pemerintah ini. Nah, dia itu KPU-nya itu berada diorganisir dan dikelola oleh lembaga eksekutif negara, biasanya melalui sebuah kementerian, biasanya Kementerian Dalam Negeri. Atau bisa juga melalui pemerintah daerahnya. LPP dengan model ini biasanya yang menjadi ketuanya adalah menterinya gitu ya, atau pimpinan kabinetnya yang bertanggung jawab langsung, jadi si menterinya ini bertanggung jawab kepada presidennya. Nah, anggarannya dia masuk ke dalam anggaran kementerian tersebut. Jadi dia tidak terpisah, atau anggaran pemerintah daerahnya kalau dia diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Contohnya ada Denmark, Selandia Baru, Singapura, Inggris gitu ya. Nah, tapi untuk negara-negara itu dia hanya menyelenggarakan untuk pemilunya saja, tidak untuk referendum. Biasanya kalau untuk referendum dibentuk terpisah, dibentuk berbeda lembaga penyelenggara pemilunya. Nah, kalau contoh lain misalnya di Amerika Serikat itu kan dia penyelenggara pemilunya itu masing-masing negara bagian punya kewenangannya sendiri dalam membentuk lembaga penyelenggara pemilunya gitu ya. Karena misalnya kalau kita mengikuti pemilu Amerika yang sekarang ini sudah mulai berjalan gitu kan, ada yang beda-beda. Ada yang kalau misalnya kayak pemilihan internal Partai Demokrat yang juga diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu, misalnya ada caucus di Iowa, terus ada yang misalnya kita kenal istilah dengan Super Tuesday gitu ya di beberapa negara bagian. Nah, itu berbeda-beda. Di tingkat pusatnya kalau di Amerika mereka punya yang namanya FEC, Federal Election Commission. Jadi dia di tingkat federal, di tingkat pusat, tapi dia tugasnya tidak menyelenggarakan pemilu, hanya melakukan bahasanya pencatatan terhadap dana kampanye peserta pemilu saja. Nah, kalau yang model kombinasi ini adalah jadi dia campuran antara dua yang independen dan pemerintah gitu ya. Jadi dia ada 2 komponen dan strukturnya ganda. Jadi lembaga penyelenggara pemilu independen bertugas untuk mengurus kebijakan dan pengawasan sebagaimana KPU dalam model independen, dan juga KPU-nya bertugas melakukan implementasi proses yang berada di bawah Departemen Dalam Negerinya gitu ya, atau pemerintah daerahnya. Nah, dalam model kombinasi ini pemilunya diorganisir, jadi biasanya dia diorganisir oleh pemerintah, sedangkan fungsi pengawasan diserahkan kepada yang independennya. Contohnya ada di Prancis, Afrika Barat ya, negara-negara yang ada di Afrika Barat, Mali, Senegal, atau Togo. Nah, lalu kemudian kalau kita lihat statistiknya, memang yang paling banyak diterapkan itu yang model independen, itu ada sekitar 63%. Jadi khususnya negara-negara baru yang mengalami transisi demokrasi di tahun 90-an, itu mereka memilih model penyelenggara pemilu yang independen. Sehingga memang jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan yang lainnya. Jadi kalau yang paling kanan ini adalah yang memang negara-negara yang tidak ada pemilu nasionalnya. Nah,
Kemudian kalau kita melihat dari prinsip-prinsip penyelenggara pemilu ya, ini prinsip-prinsip secara umum yang di standar-standar internasionalnya, standar-standar secara globalnya terkait prinsip-prinsip penyelenggara pemilu. Yang pertama ada independensi gitu ya. Nah, independensi ini bisa kita ada dua pengertian. Jadi independensi tadi terkait dengan strukturnya, terkait institusinya, apakah dia adalah lembaga yang mandiri gitu ya, atau lembaga yang melekat pada sebuah kementerian atau di pemerintahan gitu. Ada pengertian yang kedua terkait independensi ini adalah terkait dengan perilakunya gitu ya, di mana dia tidak bisa dipengaruhi oleh pihak manapun, tidak boleh tunduk terhadap tekanan dari pemerintah, dari peserta pemilu atau pengaruh partisan yang lainnya. Nah, terkait dengan independensi ini penting bahwa kerangka hukum Undang-Undang Pemilu itu menjadi dasar bagi independensi KPU. Dalam hal ini konteksnya KPU ya, penyelenggara pemilu dalam hal ini konteksnya KPU. Kalau dia model KPU yang model penyelenggaraannya independen ataupun yang kombinasi, dia komitmen para personelnya untuk bisa bersikap independen itu jauh lebih penting gitu ya, sehingga dibutuhkan kepemimpinan yang kuat. Nah, prinsip yang kedua adalah imparsialitas. Nah, imparsialitas ini adalah prinsip di mana KPU itu harus berperilaku adil, merata, setara kepada semua peserta pemilu gitu ya, tidak boleh memberikan keuntungan atau favoritisme kepada peserta pemilu. Nah, terkait dengan imparsialitas ini, apapun model penyelenggara pemilunya, mau itu penyelenggara pemilu yang independen, mau itu KPU-nya yang menempel pada pemerintah, mau itu yang campuran atau kombinasi, prinsip imparsialitas ini tetap harus ada gitu ya. Jadi bukan berarti kalau KPU-nya itu menempel pada pemerintah atau kementerian maka dia akan lebih lebih mendukung atau lebih memberikan kelebihan-kelebihan kepada partai politiknya pemerintah yang saat itu sedang berkuasa. Imparsialitas ini tadi itu tidak melihat bagaimana model penyelenggara pemilunya. Nah, prinsip yang ketiga adalah integritas. Jadi integritas ini penting untuk menjaga kepercayaan publik, kepercayaan pemilih, apalagi kepercayaan peserta pemilu kepada KPU-nya. Nah, untuk itu maka KPU harus memiliki tanggung jawab untuk menjamin integritas ini ada. Undang-undang juga perlu memberikan legalitas atau kewenangan bagi KPU kalau jadi kalau misalnya ada anggotanya atau ada staf sekretariatnya yang memiliki perilaku yang kira-kira bisa mengancam integritas KPU, maka dia bisa diberikan kewenangan untuk segera menindak gitu ya. Untuk itu memang undang-undang penting juga mengatur bagaimana tata kelola integritas dalam KPU. Nah, prinsip yang selanjutnya adalah transparansi. Nah, transparansi ini tidak hanya mengenai operasional tapi juga keuangan. Hal ini dibutuhkan oleh masyarakat supaya dapat menguji keterbukaan KPU itu sejauh apa gitu ya. Kalau KPU menerapkan prinsip-prinsip transparansi, maka hal ini tentu bisa mencegah KPU dalam perilaku-perilaku atau tindakan yang koruptif. Dan bisa juga segera mengidentifikasi pelanggaran-pelanggaran finansial, pelanggaran kepemiluan, lemahnya kompetensi, ataupun tadi itu perilaku-perilaku yang parsial, perilaku favoritisme kepada kelompok tertentu. Nah, dengan menegakkan integritas ini maka akan memberikan kepercayaan publik. Sekali lagi, undang-undang juga perlu mewajibkan KPU untuk memiliki prinsip transparansi ini, misalnya mewajibkan KPU untuk membuka segala data atau segala kegiatan, segala aktivitasnya kepada publik gitu ya. Selain itu juga bisa didorong dengan membuat kode etik internal. Biasanya yang dilakukan KPU kan rutin membuat press release kepada media gitu ya dalam tahapan pemilu, menjelaskan tahapan pemilunya sudah sampai mana, ada masalahnya seperti apa, apakah sudah ditindaklanjuti atau belum, dan sebagainya. Kalau tidak ada transparansi, maka bisa muncul kecurigaan
antara peserta pemilu, pemilih terhadap performa dari KPU itu sendiri. Nah, prinsip selanjutnya adalah efisiensi. Efisiensi ini memang lebih terkait dengan anggaran. Bahwa betul KPU memiliki fungsi, memiliki tugas untuk melakukan diseminasi informasi kepada publik, pendidikan pemilih, lalu juga kegiatan-kegiatan lainnya gitu ya. Tapi memang perlu yang menjadi catatan adalah bagaimana supaya kegiatan tersebut dalam menyusun program-program kerjanya tetap berhati-hati sehingga memiliki sifat efisiensi, keberlanjutan juga penting, dan juga tetap menjaga integritas penyelenggara pemilu itu sendiri gitu. Nah, prinsip yang selanjutnya adalah profesionalisme. Sejumlah elemen profesionalisme yang harus dimiliki KPU adalah ketelitian, keakuratan, baik itu dari komisionernya dan juga staf sekretariatnya. Penting untuk memiliki komisioner yang kompeten supaya bisa dipastikan bahwa orang-orang yang turut menyelenggarakan pemilu tidak hanya komisionernya, tapi juga sekretariat, baik yang di pusat ataupun yang daerah, adalah orang-orang yang memang terlatih dan memiliki kompetensi teknis yang bisa menjalankan pelaksanaan pemilu dengan standar profesionalitas yang tinggi. Selain itu juga profesionalisme ini bisa terlihat dari sikap dan perilaku di KPU itu sendiri seperti apa. Hal ini penting karena untuk memberikan kepercayaan kepada pemilih, peserta pemilu, media, dan pemangku kepentingan lainnya. Nah, prinsip yang terakhir adalah pelayanan. Pelayanan ini maksudnya adalah KPU itu khususnya dalam masa-masa pemilu harus bisa memberikan layanan yang semaksimal mungkin kepada pemangku kepentingan gitu ya. Layanan ini bukan berarti layanan yang negatif, tapi ketika ada orang yang mau berkonsultasi, ketika ada orang yang ingin bertanya gitu ya, misalnya pemilih yang namanya tidak ada di dalam daftar pemilih, ketika mau bertanya harus dilayani gitu. Kalau mengutip salah satu mantan anggota KPU, Pak Abdul Aziz, anggota KPU tahun 2007-2012, dia itu suka bilang anggota KPU itu harus punya tagline seperti rumah makan cepat saji gitu ya, yang 24/7 itu artinya ya bisa dijangkau kapan saja, harus bisa melayani pemangku kepentingan. Nah, berikutnya adalah terkait dengan siklus pemilu ya, karena ini terkait dengan tugas-tugasnya penyelenggara pemilu. Nah, kalau kita lihat siklus pemilu ini, jadi kita melihat pemilu ini sebagai sebuah siklus. Jadi dia terus berputar, jadi dia tidak mulainya itu tidak dari satu titik ke titik yang lainnya. Jadi bukan berarti KPU itu mulai bekerjanya hanya ketika tahapan pemilu saja, dan begitu pemilunya selesai tahapan sumpah janji itu, maka selesai juga. Tidak, tapi penyelenggaraan pemilu itu seperti sebuah siklus gitu ya. Jadi biasanya kalau dari di internasional IDEA ini menyebutnya ada pra pemilu, pelaksanaan pemilu, dan pasca pemilu. Jadi ini memang tulisannya mungkin kecil ya, tidak terlalu jelas gitu ya. Tapi nanti kita bisa bagikan buku dari di internasional IDEA yang menjelaskan soal ini. Nah, jadi kalau di pra pemilu biasanya mulai dari pembentukan regulasinya seperti apa, undang-undang pemilunya, peraturan KPU-nya gitu ya. Nah, lalu mulai masuk masa tahapan pemilu, masa pemilunya itu sendiri, menjalankan tahapan pemilu, lalu pasca pemilu. Pasca pemilu itu bisa evaluasi. Kalau di negara-negara yang menggunakan pemuktahiran daftar pemilih dengan yang keberlanjutan, dia maka bisa menjalankan itu. Kalau yang berkelanjutan kan artinya ada atau tidak ada pemilu, daftar pemilih itu terus selalu diupdate gitu ya. Makanya pemilu ini sebuah siklus gitu. Dia tidak begitu pemilunya selesai bukan berarti dia berhenti gitu ya. Bisa juga melakukan, kalau misalnya pemilunya sudah selesai, bisa teman-teman penyelenggara pemilu bisa melakukan penelitian, kajian, dan sebagainya. Nah, secara umum ini fungsi-fungsinya dari penyelenggara pemilu ya, fungsi KPU ya, secara umum bisa dirangkum ada 7. Yang pertama misalnya adalah fungsi personalia. Jadi penting KPU memiliki fungsi personalia karena
walaupun KPU itu misalnya kalau dari sisi komisioner mungkin di pusat ada 7, di provinsi ada 7, ada yang 5, di kabupaten kota juga demikian. Tapi penyelenggaraan pemilu ini kan melibatkan jutaan orang. Apalagi kalau kita bicara sampai tingkat KPPS, itu kan melibatkan jutaan orang. Karena itu baik itu personel yang sifatnya permanen ataupun temporer, sama-sama harus memiliki atau menunjukkan kerja yang profesional. Sehingga penting untuk ada pelatihan gitu ya, itu menjadi penting dalam fungsi ini. Fungsi yang kedua adalah fungsi keuangan. Nah, anggaran pemilu ini harus disusun, dibahas, dinegosiasikan, disetujui dan dimonitor gitu ya. Tetap perlu ada pengawasannya. Karena anggaran untuk penyelenggaraan sebuah pemilu kan juga tidak kecil, anggarannya besar gitu ya. Untuk itu harus bisa juga dipergunakan dan dipertanggungjawabkan sebaik mungkin. Nah, fungsi hukum ini KPU juga karena dia menjalankan apa yang ada dalam undang-undang, maka dia harus memiliki peran dalam menafsirkan dan menyusun peraturan pelaksana undang-undang pemilu. Selain itu juga diharapkan mampu memberikan saran rekomendasi penyempurnaan undang-undang pemilu, karena teman-teman penyelenggara tentu punya pengalaman kalau dibandingkan dengan membuat undang-undang ataupun masyarakat sipil yang berada di luar penyelenggaraan pemilu. Pengalaman menyelenggarakan pemilu di daerah tentu bisa menjadi catatan, menjadi masukan bagi pembuat undang-undang dalam menentukan, memilih kebijakan terkait dengan teknis penyelenggaraan pemilu gitu ya. Misalnya apakah kalau pemilunya 5 kotak seperti yang kemarin, tentu teman-teman penyelenggara pemilu punya evaluasi yang sangat mendalam soal itu. Nah, hal itu bisa disampaikan. Hal itu adalah termasuk salah satu fungsi hukum yang ada di KPU. Nah, yang keempat adalah fungsi investigasi. Karena KPU tentu juga akan mendapatkan temuan, laporan terkait dengan masalah teknis yang terjadi di lapangan, masalah teknis ataupun masalah administratif yang terjadi di lapangan yang berkaitan dengan tahapan pemilu. Untuk itu, untuk dapat menyelesaikan masalah itu perlu adanya kemampuan investigasi untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Nah, fungsi yang kelima adalah fungsi logistik dan operasional. Bagaimana logistik dan operasional ini dipersiapkan, bagaimana mengerahkan personilnya, logistiknya gitu ya, memelihara jaringan komunikasi dan hal-hal yang terkait dengan logistik dan juga operasional. Nah, fungsi yang keenam adalah fungsi pengolahan data. Nah, fungsi pengolahan data ini di era yang sekarang sudah mulai didorong keterbukaan data, open data gitu ya, memproses data yang jumlahnya besar itu dibutuhkan oleh KPU gitu ya, karena data itu pasti akan berguna misalnya untuk pendidikan pemilih, untuk membantu kembali KPU menyosialisasikan program-programnya gitu ya, sehingga data ini memang perlu dikelola sebaik mungkin gitu, karena banyak hal yang bisa kita pelajari, banyak hal yang bisa kita maknai dari data-data kepemiluan yang ada gitu ya. Jadi memang harus bisa menjaga datanya supaya jangan sampai begitu berganti komisioner, data pemilu di tahun itu tidak ada lagi gitu ya. Hanya ada data yang baru-baru saja, data-data yang lama tidak bisa diakses. Nah, yang ketujuh adalah fungsi informasi dan publikasi. Jadi informasi terkait kepemiluan, pendidikan pemilih itu harus disebarluaskan. Ini penting bagi KPU gitu ya. Misalnya hal ini penting supaya bisa meningkatkan partisipasi pemilih dan sebagainya. Nah, kalau kita melihat bagaimana perkembangan pemilu di Indonesia, mungkin bisa dilihat di tabel ini ya, mulai dari pemilu 55 sampai pemilu terakhir kita 2019. Nah, sebenarnya sebelum pemilu 55 itu sudah ada pemilu seperti DPR atau DPRD ya, dia menyelenggarakan Badan Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat. Nah, itu tahun 46. Nah, lalu kita mulai pemilu di tahun 1955. Awalnya ada keputusan Presiden 188 tahun 3 dan kemudian menjadi Undang-Undang 7 tahun 1953. Nah, unsurnya pada waktu itu partai politik, unsur penyelenggaranya di dalamnya ada unsur partai politik.
Lalu kemudian di tahun 71 mulai masuk masa Orde Baru, dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 69, pemilihan anggota DPR, jadi tahun 71 sampai 77 ya sebenarnya masa Orde Baru, ini unsur penyelenggaranya adalah pemerintah. Jadi dia melekat dalam Kementerian Dalam Negeri dan di Kementerian Dalam Negeri dan diketuai oleh Menteri Dalam Negerinya. Nah, kemudian masuk masa reformasi di tahun 99, ada 2 undang-undang, nomor 3 tahun 99, dan kemudian ada perubahan menjadi nomor 4 tahun 99, pemilihan anggota DPR dan DPRD. Ini isinya kombinasi antara pemerintah dan juga partai politik. Jadi unsur pemerintah ada 5 orang, dan unsur partai politik ada 48. Jadi 48 partai politik yang pada saat itu ikut pemilu, perwakilannya ada di penyelenggaranya, di KPU-nya. Nah, sebelum lanjut, saya tadi sempat lupa. Nah, di tahun 82 itu mulailah mulai muncul dikenal istilah pengawas pemilu. Waktu itu Panwaslak namanya. Nah, jadi tahun di pemilu 82. Jadi ketika itu PDI dan P3 merasa dicurangi di pemilu 71. Nah, kemudian mereka akhirnya pemerintah membuatlah Panwaslak itu. Nah, tapi konteks ini kita belum membahas pengawas pemilu, itu akan dibahas hari Jumat nanti. Kita akan membahas KPU-nya saja. Nah, lalu tahun 2004 kalau dari sisi institusi dia bisa juga disebut mix ya, karena komisionernya sebenarnya non partisan tapi sekretariatnya dari Kemendagri. Itu menyelenggarakan pemilu presiden, pemilu legislatif dan juga pilkada. Nah, mulai tahun 2009 dia mulai independen gitu ya. Nah, termasuk itu di Undang-Undang 22 tahun 2007. Nah, di Undang-Undang 15 tahun 2011, waktu itu sempat masuk sebagai salah satu pasal syarat penyelenggara pemilunya adalah anggota partai politik itu bahasanya adalah kalau ingin menjadi anggota KPU tapi punya latar belakang anggota partai politik, itu bisa mundur sebelum mendaftar. Jadi misalnya hari ini mendaftar, kemarin mundur, itu boleh. Nah, tapi kemudian itu di judicial review di Mahkamah Konstitusi, dan akhirnya MK memutuskan bahwa kalau mau menjadi anggota KPU, menjadi penyelenggara pemilu, maka kalau punya latar belakang sebagai anggota partai politik harus mundur setidaknya 5 tahun sebelum mendaftar. Nah, di tahun 2019 undang-undangnya masuk ke Undang-Undang 7 tahun 2017. Jadi undang-undangnya disatukan ya, karena Undang-Undang 7 itu kan menggabungkan 3 undang-undang. Undang-undang pemilu presiden, pemilu legislatif, DPR, DPD, DPRD, dan juga undang-undang penyelenggara pemilu. Jadi dia dalam satu undang-undang. Nah, ini tadi ya ketika mengamandemen konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 itu masuk di pasal 22E ayat 5 bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri gitu ya. Nah, KPU, jadi Komisi Pemilihan Umum, huruf K, huruf P, huruf U, yang huruf kecil ini dimaknai bahwa penyelenggara pemilu itu satu kesatuan fungsi ya. Jadi sekarang ada Bawaslu dan ada DKPP. Sifatnya nasional, tetap dan mandiri. Sifatnya nasional artinya dia meliputi seluruh wilayah Indonesia. Dia tetap ya. Jadi terus ada gitu. Dia tidak dibentuk ketika mau pemilu saja, dan mandiri tadi, imparsial, independen dan sebagainya. Tidak boleh ada pengaruh, tidak boleh dipengaruhi, tidak boleh tunduk dari pihak-pihak lain. Nah, kalau kita bicara mengenai rekrutmen KPU, baik itu KPU provinsi atau bahkan KPU kabupaten kota ya, malah mungkin lebih khususnya KPU provinsi dan juga KPU kabupaten kota, terkadang kita menemui masalah bahwa waktu rekrutmen ini tidak pas dengan jadwal pemilunya, karena mungkin ada Bapak Ibu sendiri di sini yang mengalami, misalnya dilantik ketika besoknya sudah hari H pemungutan suara gitu ya, atau ketika tahapan pemilu ada seleksi gitu. Ini kan artinya waktunya tidak ideal dalam rekrutmen gitu. Jadi ketika sibuk-sibuknya mengerjakan tahapan pemilu,
ada seleksi KPU-nya. Hal ini dialami oleh beberapa penyelenggara pemilu di daerah, atau misalnya ketika harus melaksanakan daftar pemilih harus dibenahi, perlu disesuaikan agar waktu rekrutmen ini juga mengikuti jadwal penyelenggaraan pemilunya. Nah, kalau sekarang sudah beredar ya draft RUU Pemilu dari DPR, di situ sebenarnya DPR sudah di draft itu ya, di draft baik di naskah akademiknya maupun di draft rancangan undang-undangnya, itu sudah memisahkan antara pemilu nasional dan pemilu daerah. Tapi kalau kita melihat bagaimana rekrutmennya, itu masih belum disesuaikan dengan jadwal pemilu itu. Nah, menurut saya karena mumpung ini masih draft dan pasti akan masih bisa mendapatkan masukan, didiskusikan, teman-teman penyelenggara pemilu juga bisa memberikan masukan ya terkait dengan waktu rekrutmen ini. Nah, ini tim seleksinya ya, baik tim seleksi KPU, KPU provinsi ataupun KPU kabupaten kota. Jadi dia harusnya memiliki reputasi dan rekam jejak yang baik. Lalu memiliki kredibilitas dan integritas, memahami masalah pemilu, memiliki kemampuan dalam melakukan rekrutmen seleksi, dan tidak sedang menjabat sebagai penyelenggara pemilu. Nah, peran tim seleksi ini menjadi krusial gitu ya dalam menentukan bagaimana komisionernya gitu. Misalnya kalau kita bicara soal afirmasi soal keterwakilan perempuan di lembaga penyelenggara pemilu, kalau tim seleksinya punya perspektif yang baik gitu ya tentang gender, tentang keterwakilan perempuan, maka akan mendapatkan juga mendorong calon komisioner yang memiliki perspektif yang baik juga tentang hal-hal itu. Nah, ini kalau kita bicara hierarki penyelenggara pemilu khususnya KPU ya, mulai dari KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten kota, PPK, PPS hingga KPPS. Nah, selanjutnya kalau kita bicara mengenai tata kelola KPU dan sekretariat atau bagaimana hubungannya dengan antara KPU provinsi, KPU pusat, KPU provinsi dan juga KPU kabupaten kota. Nah, bisa dikatakan bahwa peran KPU nasional itu sifatnya adalah regulator. Kalau KPU provinsi sifatnya lebih sebagai koordinator, dan KPU kabupaten kota itu sifatnya implementator gitu ya. Nah, kalau melihat karakteristiknya anggota KPU itu ini KPU pusat ya, membuat kebijakan secara kolektif kolegial, bertanggung jawab atas divisi tertentu, menjadi core will gitu ya, menjadi pemimpin kelompok kerja. Ketua juga merangkap sebagai anggota KPU, dia memimpin rapat, bertindak atas nama KPU baik keluar ataupun ke dalam, mengkoordinasi divisi dan core will, memfasilitasi pelaksanaan tugas dan sebagainya. Nah, sekretariat dia sebagai supporting ya, walaupun supporting tapi perannya juga tentu sangat penting gitu ya dalam mendukung kerja-kerja penyelenggara pemilu. Nah, kalau Sekretariat Jenderal KPU RI dia bertanggung jawab secara administratif dan secara fungsional kepada Ketua KPU RI. Sekretariat KPU Provinsi bertanggung jawab secara fungsional kepada Ketua KPU Provinsi dan secara administratif kepada Sekjen KPU RI. Kalau Sekretariat KPU Kabupaten Kota itu bertanggung jawab secara fungsional kepada Ketua KPU Kabupaten Kota dan juga secara administratif kepada Sekretaris KPU Provinsi. Jadi memang ada dua tanggung jawab, ada tanggung jawab fungsional dan administrasi. Kalau yang fungsional itu lebih terkait dengan pelaksanaan program dan tahapan pemilu. Kalau yang administratif itu lebih terkait dengan anggaran dan kepegawaian. Nah, bicara mengenai afirmasi dalam penyelenggara pemilu, dia kalau kita lihat perkembangan peraturannya ya, mulai dari Undang-Undang Nomor 3 tahun 99, lalu Nomor 3 tahun 2003 hingga Nomor 7 tahun 2017, itu ada perkembangan ya, misalnya kalau dari Undang-Undang 3 2099, maaf ini salah ketik ya, hingga 2003, dia tidak ada ketentuan afirmasi baik dalam tim seleksinya ataupun dalam
komposisi anggota penyelenggara pemilunya. Nah, di Undang-Undang 222 tahun 2007 dari tim seleksinya dia tidak diatur, tapi di komposisi anggota penyelenggara pemilunya mulai ada diatur di Undang-Undang. Bahasanya adalah memperhatikan 30% keterwakilan perempuan di KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten kota, juga PPK, termasuk juga di Bawaslu-nya. Nah, ini bahasanya sama dari Undang-Undang 22 tahun 2007 hingga Undang-Undang 7 tahun 2017 ini tidak ada perubahan ketentuan mengenai afirmasi komposisi anggota penyelenggara pemilu. Nah, kenapa penting adanya afirmasi dalam penyelenggara pemilu ya? Karena kalau diskusi atau berbicara dengan anggota KPU yang perempuan gitu ya, biasanya kalau perempuan itu bisa menempati sebuah posisi tertentu, itu akan ada snowball effect, efek bola salju gitu ya. Jadi misalnya melihat ada anggota KPU-nya perempuan, nanti orang mendorong atau menginspirasi perempuan-perempuan lainnya misalnya untuk menjadi caleg, untuk mau datang ke TPS gitu ya. Nah, jadi ada efek-efek yang seperti itu, snowball effect yang kemudian bisa meningkatkan partisipasi perempuan di lini yang lainnya. Nah, ini tadi tahapan seleksi baik di KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten kota. Nah, biasanya di tahapan-tahapan ini perempuan gitu ya, biasanya ada hambatan atau tantangan yang lainnya gitu ya. Misalnya kalau di tahapan pendaftaran biasanya yang mendaftar kurang gitu ya, hingga terkadang tim seleksi harus memperpanjang waktu penerimaan berkas. Berkas dan melakukan penelitian administrasi, lalu dites tertulisnya gitu. Atau misalnya masih ada stigma-stigma yang harus dihadapi oleh perempuan ketika dia mendaftar sebagai anggota KPU baik di pusat ataupun di daerah. Misalnya ada yang pernah cerita ada temannya sedang ikut seleksi tapi karena hamil lalu dicoret namanya, padahal dari segi kemampuan dia mampu, hanya karena dia hamil gitu. Karena dianggap kalau hamil nggak mampu. Nah, itu kan stigma-stigma yang stigma-stigma yang justru merugikan gitu ya, bahwa dianggapnya tidak mampu. Nah, ini kalau dari segi angka, ini keterwakilan perempuan dalam KPU di Undang-Undang 15 tahun 2011 itu jumlahnya laki-laki 13 orang, perempuan 2 orang. Nah, di undang-undang yang baru semakin kesini memang semakin banyak perempuan yang menjadi penyelenggara pemilu. Nah, ada KPU yang tidak memiliki anggota KPU perempuan. KPU provinsi misalnya ada Kalimantan Tengah, Maluku, Maluku Utara, Riau, Nusa Tenggara Timur. Nah, KPU provinsi dengan jumlah anggota KPU perempuan terbanyak itu ada di DKI Jakarta, 3 dari 7 orang, Sulawesi Selatan 3 dari 7 anggota provinsi. Nah, ini juga ada beberapa ketua KPU provinsi yang juga perempuan gitu ya. Di DKI juga perempuan. Nah, Sulawesi Selatan tadinya perempuan, tapi kemudian sekarang KPU provinsi perempuan lainnya, misalnya di Sumatera Selatan ada Ibu Kelly. Nah, lalu kemudian ini ya ketuanya, DKI, Sulawesi Selatan, Kepulauan Riau, dan Sumatera Selatan. Ada 4, tapi sekarang jadi 3. Karena yang di Sulawesi Selatan mengundurkan diri. Nah, beliau juga mengundurkan diri karena mendorong Nah, ini kalau kita melihat persentasenya berdasarkan jenis kelamin ya, memang masih banyak di KPU provinsi khususnya ini 80% masih laki-laki dan 20% adalah perempuan. Ini data KPU Kabupaten Kota berdasarkan jenis kelamin per 8 April 2019. Ini bisa kita lihat ya datanya. Nah, pada saat waktu itu KIP ya di Simelu Aceh itu belum dilantik. Jadi kalau total perempuan itu ada 447 dari 2.565 perempuan. Ini adalah persentasenya. Ya, terima kasih Mbak Ninis atas pemaparannya.
Saya ingin sedikit menambahkan berkaitan dengan apa yang disampaikan Mbak Dinis. Jadi di tahun 2019 lalu, Perludem, kita melakukan riset Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan keterwakilan perempuan di lembaga penyelenggara pemilu. Nah, buku itu bisa Bapak Ibu download di websitenya Perludem. Nah, kita menemukan memang ada beberapa kendala ketika perempuan berusaha terlibat menjadi lembaga penyelenggara pemilu seperti itu. Yang tadi Mbak Ninis sempat singgung juga ada persoalan domestik ternyata, dan di sisi lain ternyata memang ada tren yang sedikit meningkat, tapi di sisi lain beberapa daerah ada yang menurun ketika pendaftaran perempuan ikut terlibat dalam pendaftar sebagai penyelenggara pemilu. Dan di sisi lain, kalau kita lihat dari segi kerangka hukum yang tadi Mbak Dini sebutkan, bahwa sejak undang-undang mengenai lembaga penyelenggara pemilu itu hadir dan terakhir di Undang-Undang 7 2017, nyatanya memang klausulnya itu masih memperhatikan keterwakilan perempuan 30%. Nah, unsur memperhatikan ini kan kemudian menjadi sifatnya tidak memaksa, kira-kira seperti itu ya. Tergantung bagaimana perspektif dari tim seleksi ketika melakukan seleksi khusus berkaitan dengan anggota penyelenggara pemilu perempuan. Nah, langsung saja saya ke Mbak Titi nih. Mbak Titi, silakan Mbak Titi menambahkan tadi apa yang sudah dipaparkan oleh Mbak Ninis. Nah, tadi Mbak Ninis sedikit overview sudah melihat bagaimana transformasi lembaga penyelenggara pemilu, baik dalam konteks global termasuk dalam konteks Indonesia, yang kita lihat dari Orde Lama, Orde Baru, kemudian reformasi, termasuk juga desain kelembagaannya. Nah, mungkin Mbak Titi bisa sedikit banyak menambahkan juga dan mengeksplor lebih jauh bagaimana desain kelembagaan penyelenggara pemilu, khususnya KPU di Indonesia. Silakan Mbak Titi. Nah, Mbak Titi ini ada, nanti Mbak Titi sekaligus menambahkan dari paparan yang sudah dipaparkan oleh Mbak Ninis, sekaligus bisa menjawab mungkin satu pertanyaan ini. Dari media HMI, Assalamualaikum Mbak, aturan mengenai keterwakilan perempuan untuk komisioner KPU menggunakan kata memperhatikan. Beda dengan aturan mengenai keterwakilan perempuan. Mungkin maksudnya di sini adalah keterwakilan perempuan dalam legislatif mungkin ya Mbak. Nah mungkin Iya, Mbak Titi bisa jelaskan Mbak, bagaimana kemudian iya, afirmasi hadir dalam lembaga penyelenggara pemilu. Silakan iya. Mbak Titi. Ya, terima kasih juga kepada seluruh rekan-rekan yang masih berkomitmen dan konsisten mengikuti kelas virtual Perludem. Mohon maaf saya agak terlambat karena tadi ada interupsi kewajiban sebagai warga Sumatera Selatan gitu ya. Ini sebelum saya masuk ke jawaban itu, Heroik, saya ada ingin menambahkan ya ketika kita membahas soal KPU. Jadi kalau kita lihat Komisi Pemilihan Umum di Indonesia, sesungguhnya kita melihat refleksi dari perjalanan kepemiluan kita sendiri. Bagaimana transformasi dari LPU, lalu kemudian menjadi KPU. KPU pun terdiri dari beberapa babak tahun 99. Alhamdulillah saya pernah mengikuti KPU mengikuti langsung pelaksanaan pemilu 99 karena waktu itu saya menjadi anggota pengawas pemilu tingkat pusat, sehingga cukup mengetahui bagaimana dinamika yang luar biasa di kelembagaan KPU 99 yang berisikan para perwakilan partai politik dan juga perwakilan elemen pemerintah. Jadi ketika 99 KPU diisi oleh perwakilan partai politik dan perwakilan pemerintah, pada awal bekerja semua baik-baik saja. Jadi ketika tahapan dikelola itu masih relatif baik. Tetapi ketika hasil pemilihan sudah mulai diketahui, selepas hari pemungutan suara, disitulah mulai timbul gejolak dan ketidaksolidan lembaga. Bahkan akhirnya hasil pemilu tidak berhasil ditetapkan karena penolakan beberapa partai dan membuat Presiden Habibie mengambil alih penetapan perolehan suara dan hasil pemilu. Mudah-mudahan kawan-kawan nggak bermasalah ya, karena rumah saya dekat masjid, jadi ini ada azan. Semoga masih bisa mendengar suara saya. Nah, karena kita belajar dari komposisi pemilu KPU di tahun 99, maka berubahlah KPU komposisinya di pemilu 2004 dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003. Maka KPU-nya betul-betul bersih dari unsur partai politik. KPU-nya merupakan orang-orang independen, orang-orang yang tidak terafiliasi dengan partai politik. Jadi
kelembagaan KPU itu merupakan artikulasi dari bagaimana kita merespon pelaksanaan pemilu sendiri. Kita melihat bagaimana dinamika KPU pada tahun 99, lalu kita refleksikan dan artikulasikan dalam kelembagaan yang dibentuk untuk pemilu 2004 melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Nah, ketika KPU pada tahun 2003 itu adalah KPU yang independen, bebas dari partai dan lain sebagainya, selesai dari pemilu 2004, kita menyelenggarakan Pilkada 2005. Disitulah kemudian ada mulai distorsi pada kemandirian itu dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, di mana KPU sebagai lembaga penyelenggara pilkada itu di dalam Undang-Undang 32 tahun 2004 disebutkan bertanggung jawab kepada DPRD. Nah, sekelompok orang dan organisasi, ada Setro, ada Jampi, ada JPPR, kemudian pergi ke Mahkamah Konstitusi dan menguji ketentuan ini sehingga keluarlah putusan MK nomor 7273 tahun 2004 yang menghapus ketentuan bertanggung jawab kepada DPRD. Jadi terlihat tuh kita mendesain lembaga seperti ini, lalu ada ketidakpuasan pembuat undang-undang, berubah lagi desainnya. Nah, keluar putusan MK, maka KPU tidak bertanggung jawab kepada DPRD, lalu mungkin sambil nunggu saya komentari yang ini dulu ya Ike, yang tadi soal keterwakilan tadi ya. Baik. Tadi pertanyaannya adalah mengenai keterwakilan perempuan untuk komisioner KPU menggunakan kata memperhatikan, sedangkan untuk calon kata wajib. Oke. Jadi memang kalau untuk pencalonan anggota DPR ataupun DPRD itu kalau di bahasa undang-undangnya sekurang-kurangnya 1 di antara 3. Jadi kalau bahasa di undang-undang memang dia tidak wajib juga. Nah, yang mewajibkan itu adalah KPU. Ketika KPU di pemilu 2014 membuat peraturan KPU bahwa kalau partai politik itu tidak memenuhi pemenuhan kuota tadi 1 di antara 3 atau sekurang-kurangnya 30%, maka partai politik itu akan didiskualifikasi sebagai peserta pemilu di dapil tersebut, gitu ya. Nah, itu jadi yang mewajibkan itu di tingkat peraturan KPU-nya. Nah, itu kemudian diduplikasi lagi, digunakan kembali di pemilu 2019 yang lalu. Nah, terkait dengan afirmasi di penyelenggara pemilu memang bahasanya masih memperhatikan, jadi tidak mewajibkan. Maka dari itu memang yang didorong tadi seperti yang Mas Heroi sampaikan bahwa Perludem punya kajian mengenai keterwakilan perempuan di penyelenggara pemilu penting karena itu tidak diwajibkan dalam undang-undang, sehingga penting mencari tim seleksi yang yang memiliki perspektif yang baik gitu ya terkait dengan keterwakilan perempuan. Beberapa argumentasi yang beredar yang menolak mengapa mewajibkan penyelenggara pemilu itu ada keterwakilan perempuan, jadi bahasanya lebih mewajibkan adalah karena kekhawatiran nanti misalnya mencari orangnya susah gitu ya, mencari perempuan yang mau mendaftar sebagai penyelenggara pemilu itu susah, ataupun misalnya perempuan yang dianggapnya tidak memiliki kapasitas ataupun pengetahuan, kemampuan teknis untuk menyelenggarakan pemilu. Jadi penolakan itu argumentasinya demikian. Tadi ya yang bertanya tadi itu terkait dengan klausul memperhatikan tadi ya. Kalau jadi bedanya antara keterwakilan perempuan di calon anggota legislatif ataupun di
penyelenggara pemilu gitu. Ya, jadi kalau kita lihat kelembagaan KPU itu merupakan refleksi dari bagaimana pembuat undang-undang menyikapi KPU dalam periode-periode pelaksanaan pemilu. Jadi tahun 99 terlihat karena pembuat undang-undang tidak puas pada kehadiran partai politik di KPU, maka di pemilu 2004 direkonstruksi karakter kelembagaannya dengan Undang-Undang 12 2003. Tetapi ternyata punya KPU yang terlalu mandiri jadi terlalu sulit juga nih. Maka dengan Undang-Undang 32 2004 bertanggung jawab pada DPRD. Alhamdulillah kita punya pendekar demokrasi Pak Hadar dan kawan-kawan. Akhirnya Mahkamah Konstitusi dengan putusan tadi nomor 7273 2004 membatalkan ketentuan di Undang-Undang 32 2004 itu. Nah, keluarlah Undang-Undang nomor 10 tahun 2008. Undang-Undang 10 2008 punya tim seleksi. Jadi kalau di Undang-Undang 12 2003 anggota KPU itu ini ada Bang Nazir Manik nih. Bang Nazir ini udah jadi anggota KPU tahun 2003. Itu pengaturannya anggota KPU provinsi misalnya itu diusulkan oleh gubernur dan ditetapkan oleh KPU RI. Jadi simpelnya sistemnya tidak seperti sekarang. Lalu di Undang-Undang 10 2008 berubahlah pengaturan tentang seleksi itu sehingga ada tim sel, ada usulan dari gubernur, ada usulan dari DPRD begitu. Nah, ternyata mekanisme seleksi itu tidak terlalu memuaskan terkait dengan kemandirian KPU. Lahirlah Undang-Undang tentang penyelenggara pemilihan umum untuk pertama kali, Undang-Undang nomor 22 tahun 2007. Ini saya ingat sekali waktu pembahasannya Ketua Pansusnya Pak Ferry Golkar waktu itu, dan kemudian KPU-nya kan mandiri ya, KPU-nya bukan berasal dari partai politik, terselenggaralah pemilu 2009, ternyata partai merasa juga tidak puas gitu ya kehadiran orang-orang ini. Akhirnya mereka membuat Undang-Undang nomor 15 tahun 2011 kembali memasukkan wakil dari partai politik. Nah, di Undang-Undang 15 tahun 2011 itu ketika wakil partai, walaupun tidak langsung ya klausulnya, seorang anggota atau pengurus partai itu boleh menjadi anggota KPU asal dia mengundurkan diri sebelum mendaftar. Nah, akhirnya itu diaturlah di dalam Undang-Undang nomor 15 tahun 2011. Di atas pengaturan tersebut JPPR, Perludem, IPC dan kawan-kawan lalu melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Keluarlah putusan nomor 81/PUU/9/2011. Di situ Mahkamah Konstitusi mengatakan menegaskan lagi bahwa kalau seseorang ingin menjadi anggota KPU maka dia bukanlah orang anggota partai politik, atau kalau dia pernah menjadi anggota atau pengurus partai politik sudah harus mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 tahun sebelum pendaftaran itu berlangsung. Jadi saya ingin mengatakan bahwa dinamika kelembagaan KPU pun itu terus bergerak seiring dengan bagaimana para pembuat undang-undang merespon eksistensi mereka begitu. Jadi ketika tidak puas dengan KPU yang berasal dari partai politik, maka semua unsur partai politik dihilangkan. Lalu kemudian ada upaya untuk menarik kembali irisan dengan partai politik, tetapi setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 11 tahun 2000, nomor 81 tahun 2011, maka perdebatan kita soal unsur partai politik atau unsur politik di KPU menjadi selesai begitu ya, karena dengan tafsir yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi, KPU menjadi lembaga yang
harus betul-betul non partisan, dan kalaupun ada anggota partai yang ingin masuk maka dia harus sudah mengundurkan diri atau sudah tidak menjadi bagian partai 5 tahun sebelum mendaftar. Nah, ini yang menjadi catatan tersendiri bagi kami, betapa pentingnya orang-orang yang ada di dalam KPU itu menunjukkan kinerja baik, menunjukkan integritas yang betul-betul optimal, karena bagaimana cara mereka mengelola organisasi, bagaimana performa mereka di dalam menyelenggarakan pemilu, itu merepresentasi desain kelembagaan KPU itu sendiri. Nah, itu yang kemudian kalau mereka mampu memperlihatkan kinerja dan soliditas di dalam melaksanakan pemilu, maka desain kelembagaan KPU pun akan mengikuti bagaimana ketika performa itu ditunjukkan. Jadi pengisian posisi orang-orang yang masuk KPU itu menjadi sangat penting karena dia akan mempengaruhi juga bagaimana kelola lembaga bagaimana pengaturan lembaga ini pada pemilu kita. Terus terang kan kalau sekarang nih masih ada perdebatan begitu ya, kalau pemilunya 5 tahun sekali semua diborong dalam 1 tahun, apakah iya permanenisasinya sama kota dan seterusnya. Itu yang ingin saya tambahkan, Mas Heroik, bahwa sejarah kelembagaan KPU sesungguhnya refleksi dari sejarah kepemiluan kita sendiri dan refleksi bagaimana interaksi antara pembuat undang-undang dengan tata kelola kelembagaan KPU, dan juga memperlihatkan ada pengaruh yudisialisasi melalui putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan karakter lembaga ini. Begitu Mas Heroik, saya ingin menambahkan sedikit saja terkait dengan perjalanan KPU. Baik, terima kasih Mbak Titi. Nah, Mbak Titi mungkin bisa sedikit merespon nih Mbak. Ada beberapa pertanyaan Mbak. Tadi dari Mas Eka yang sempat terputus karena mungkin gangguan sinyal. Ini bertanya berkaitan dengan terkait problematika antara kesekretariatan atau birokrasi KPU dengan komisionernya. Kira-kira hal ini menimbulkan konflik of interest menurutnya. Menurut saya, sekretaris KPU, terutama di level kabupaten kota, bisa jadi tidak mau sejalan gitu Mbak, tidak mau sependapat dengan ketua KPU dan lebih mau pada atasannya, dalam hal ini kepegawaiannya. Nah, ini kan dilema antara kemudian rezim birokrasi dan kemudian dengan konteks komisioner yang kemudian menempati sebagai pemimpin lembaga itu. Mungkin bisa merespon Mbak, silakan Mbak. Ya, terima kasih. Jadi kenapa kemudian sejarahnya dulu kan di masa LPU ya, di masa Undang-Undang nomor di Undang-Undang nomor 1 tahun 85 ya, tentang pelaksanaan pemilu misalnya, itu Undang-Undang Pemilu sebelum masa reformasi, itu kan disebutkan di pasal 8 ayat 3 misalnya, untuk melaksanakan pemilu Presiden membentuk sebuah lembaga pemilihan umum dengan diketuai Menteri Dalam Negeri yang bertugas untuk melaksanakan keseluruhan proses pemilu. Lalu selain LPU ada Panitia Pemilihan Indonesia, lalu ada Panitia Pemilihan Daerah Provinsi, di mana ketua PPI itu dijabat oleh gubernur, kepala daerah, lalu kemudian di tingkat kabupaten kota oleh bupati, wali kota, dan di tingkat kecamatan oleh camat atau kepala kecamatan. Nah, itu memberikan pembelajaran bagi kita ketika di masa reformasi KPU-nya diisi oleh partai dan sekretariatnya masih banyak dari Mendagri, Kementerian Dalam Negeri, terasa benturan kepentingan begitu ya, menjadi bias karena kenapa? Kan pemerintahan yang berkuasa yang direfleksikan oleh kementerian-kementerian yang berada pada di bawah presiden, itu kan juga punya kepentingan terhadap kerja-kerja pemenangan. Maka disitulah kemudian menjadi latar belakang cikal bakal dihadirkannya orang-orang di luar birokrasi
untuk menjadi anggota KPU. Makanya di tahun 2004 pemilunya, anggota KPU-nya ada 11 diangkat oleh Presiden dan mayoritas berasal dari akademisi. Nah, itu yang kemudian menjadi pertimbangan agar tidak ada benturan kepentingan dan juga digunakannya institusi penyelenggara pemilu sebagai ruang untuk melakukan kerja-kerja pemenangan begitu. Dan secara perlahan kelembagaan KPU bertransformasi. Kalau dulu sekretariatnya adalah sekretariat Kemendagri, sekretariat pegawai pemerintah daerah, mulai dilakukan implementasi kemandirian itu menjadi lebih kuat dengan rekrutmen sekretariat organik pegawai organik KPU begitu. Tujuannya itu bukan tanpa tujuan. Jadi kehadiran anggota-anggota KPU yang direkrut secara terbuka dari publik yang dilakukan rekrutmennya secara terbuka dari unsur publik masyarakat itu punya cerita begitu, bukan serta-merta ada. Jadi kalau ada yang sekarang mengatakan ya sudah KPU-nya diselenggarakan saja oleh pemerintah, maka kita harus melihat lagi sejarah kita kenapa kita punya mekanisme pengisian anggota KPU yang independen, yang bukan bagian dari pemerintah, bukan bagian dari DPR, bukan bagian dari yudikatif, bukan bagian dari partai. Itu ada ceritanya. Jadi sehingga kita tidak lagi flashback kemudian merekonstruksi ulang lagi untuk mengisi sesuai dengan posisi-posisi yang pada masa lalu ternyata bermasalah begitu. Nah, termasuk juga kehadiran sekretariat. Kenapa direkrut sekretariat organik itu juga untuk membangun internalisasi nilai-nilai kelembagaan KPU yang independen, non-partisan, profesional, mandiri. Itu sudah kita bahas pada pengantar pertemuan pertama secara lebih optimal. Nah, yang sekarang jadi tantangan adalah ini kan KPU dengan sekretariatnya adalah orang-orang yang terus berada di dalam rumah itu. Nah, kenapa kemudian tetap perlu orang sebagai komisioner untuk membuat kebijakan? Karena komisioner anggota-anggota ini adalah refleksi dari sejarah kita di masa lalu ketika kita menginginkan orang-orang yang profesional, orang-orang yang non-partisan, orang-orang yang tidak bias di dalam menyelenggarakan pemilu. Nah, oleh karena itu undang-undang kan tegas membagi. Sekretariat bertanggung jawab untuk permasalahan administrasi, sementara anggota KPU itu bertanggung jawab terhadap program yang sifatnya fungsional dan implementasi kepemiluan. Nah, ini yang harusnya kemudian menjadi komitmen kelembagaan KPU, bagaimana KPU mendesain ini sehingga tidak terjadi benturan dan tidak terjadi tarik-menarik otoritas, bahwa sekretariat sesuai dengan otoritasnya dan anggota KPU sesuai dengan otoritasnya. Tidak bisa kemudian jangan sampai sekretariat merasa lebih bisa menyelenggarakan pemilu ketimbang anggota KPU-nya, dan anggota KPU-nya merasa tidak memerlukan sekretariat karena menghambat dan lain sebagainya. Dua entitas ini mestinya menjadi check and balance, menjadi penyeimbang yang saling mendorong, walaupun kemudian posisinya sekretariat bertanggung jawab kepada rapat pleno begitu. Nah, itu heroik. Jadi dalam melihat merespon posisi antara sekretariat dan anggota KPU komisioner, itu kita harus juga melihat kelembagaan KPU begitu. Dulu KPU diselenggarakan pemilu diselenggarakan sepenuhnya oleh birokrasi. Nah, ternyata kan melahirkan penyimpangan-penyimpangan. Makanya untuk menjadi penyeimbang, representasi publik ini dilakukan melalui rekrutmen anggota KPU yang terbuka, yang transparan dan profesional. Begitu, Aik. Sorry kalau agak kepanjangan. Gitu. Ya, makasih Mbak Titi. Saya kira menarik sekali poin utamanya bahwa antara sekretariat dengan komisioner itu harus menjadi mekanisme check and balance yang kemudian saling melengkapi gitu ya Mbak Titi ya. Betul. Karena memang saya kira ini dilemanya bukan hanya di KPU, hampir sebagian lembaga negara atau state auxiliary institution, lembaga sampiran negara, antara komisi-komisi itu yang kemudian melibatkan independen, seringkali dihadapkan dengan dilema seperti itu.
Tetapi konteks historis tadi yang saya kira menjadi duduk penting bagi kita melihat bagaimana hubungan relasi antara komisioner dan juga lembaga penyelenggara pemilu. Nah, baik Mbak Titi, Mbak Ninis, ini ada cukup banyak pertanyaan ini. Nah, namun saya ingin ada beberapa hal yang menarik. Nah, yang pertama berkaitan soal mekanisme seleksi KPU. Nah, kalau kita lihat seiring yang tadi diceritakan oleh Mbak Titi maupun Mbak Ninis, karena lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia independen, maka proses seleksinya pun mengedepankan independensi. Tapi kalau kita lihat kan ada mekanisme fit and proper test. Nah, di level Komisi 2 ini ada pertanyaan juga yang ditanyakan oleh Mas Nurdin Ide dan juga Mas Reski Habibi. Nah, bagaimana misalnya berkaitan dengan perumusan, ini bukan hanya soal mekanisme seleksi tadi, ada mekanisme fit and proper test. Tapi di sisi lain, ketika KPU misalnya dalam membuat peraturan KPU, dia harus tetap ada RDPU dengan Komisi 2. Bahkan kalau kita menengok ke belakang ya Mbak Titi di Undang-Undang Pilkada sebelumnya, RDPU itu bersifat mengikat kayak gitu ya. Untung sudah ada judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Nah, silakan mau Mbak Titi atau Mbak Ninis yang merespon dua pertanyaan ini. Oke, saya bisa Mas Heroik. Silakan, Mbak Ninis. Jadi terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 92/PUU strip 14 Romawi /2016 tentang kekuatan mengikat konsultasi ya. Nah, itu tadi yang saya bilang, perjalanan KPU ini unik. Tidak sepenuhnya menjadi lembaga yang stabil, heroik. Jadi ketika misalnya Pak Hadar dan kawan-kawan menunjukkan performa kemandirian yang sangat kuat ketika mereka menyelenggarakan pemilu 2014 begitu ya. Lalu kemudian lahirlah undang-undang yang kemudian mewajibkan mereka harus berkonsultasi ketika membuat peraturan KPU. Ini kan ada latar belakangnya, karena ada beberapa peraturan KPU yang coba kemudian oleh beberapa anggota DPR ingin diatur, bukan diatur ya, ingin agar pengaturannya sedemikian rupa begitu, terutama ketika pemilu 2014, tetapi kemudian anggota KPU menunjukkan kemandirian dan soliditas yang sangat baik, sehingga peraturan-peraturan KPU itu dibuat oleh mereka sesuai dengan kemandirian yang mereka miliki. Nah, lalu lahirlah undang-undang yang mengatur kewajiban konsultasi. Nah, undang-undang itu kewajiban konsultasi itu kemudian di dalam undang-undang pilkada ya. Nah, akhirnya diuji ke Mahkamah Konstitusi oleh KPU dan keluarlah putusan nomor 92 ini. Jadi ketika di pemilu 2014 mereka melihat ada situasi KPU menjadi sangat kuat, sangat mandiri, sangat independen, lalu mereka coba reduksi itu dengan pengaturan undang-undang pilkada. Ketika itu dibuat dan diatur, diuji ke Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi mengatakan, sebenarnya gini, menurut Mahkamah Konstitusi, kewajiban konsultasi itu sama seperti ketika sebuah peraturan perundang-undangan ingin dibuat, semuanya tuh wajib konsultasi publik, OIK. Undang-undang kalau dia tidak dilakukan konsultasi publik atau peraturan perundang-undangan tidak dikonsultasikan kepada publik, maka dia akan cacat formil karena itu persyaratan yang sifatnya wajib di dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Maka ketika saya membaca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 92 ini, kewajiban konsultasi kepada DPR dan pemerintah sesungguhnya adalah dalam kadar yang sama dengan kewajiban konsultasi kepada publik. Jadi tidak boleh tuh peraturan KPU tidak dikonsultasikan kepada publik, yang dalam hal ini bahasanya KPU itu uji publik begitu. Tetapi ketika KPU ingin mengambil keputusan, apa yang dibahas di dalam konsultasi itu, masukan dari DPR, masukan dari pemerintah, pendapat DPR, pendapat pemerintah, pendapat Perludem, itu tidak mengikat KPU. KPU itu merdeka untuk memutuskan sesuai dengan dia yakini. Tetapi supaya dia tidak keluar aturan, tidak menyimpang, tidak semena-mena, dia harus terikat dengan
Baik, mungkin Mbak Ninis Ya, bisa menambahkan, Mbak, oke, apa mungkin yang aku tadi? nanti yang tadi terkait konsultasi itu nanti mungkin disambung lagi oleh Mbak Titi. Iya. Saya komentar yang tadi soal rekrutmen ya, seleksi KPU yang harus ada fit and proper testnya di DPR. Jadi memang kalau kita melihat fit and proper test ini ya di mungkin tidak hanya di KPU ya, di tadi Oik bilang di auxiliaries bodies lainnya gitu menjadi ruang untuk main mata gitu. Karena kalau kita melihat kasusnya WS yang tertangkap tangan KPK, dia itu mendapat dukungan penuh dari anggota Komisi 2. Sekitar 55 anggota Komisi 2 itu suaranya full untuk dia gitu ya. Didukung penuh oleh DPR, tapi ternyata dalam perjalanannya tertangkap tangan gitu ya. Ada perilaku-perilaku partisan gitu ya, tidak independen dan sebagainya. Nah, sebenarnya kami sendiri merekomendasikan bahwa ke DPR itu hanya mengkonfirmasi gitu ya, misalnya ada masukan dari masyarakat terkait calon anggota KPU ya bisa dikonfirmasi di DPR. Tapi tim seleksi lah yang memberikan nama-nama itu ke presiden gitu ya. Misalnya kan kalau anggota KPU ada 7 ya, kan dia kasih nama 14 ke presiden, dia dikasih saja berdasarkan ranking gitu, ranking 1 sampai 7, maka dialah gitu ya. Nanti kalau misalnya ada PAW ikut urut berikutnya. Nah, di DPR itu dia tidak menentukan. Jadi karena ya seperti yang sudah kita lihat bersama gitu, itu memang justru menjadi ruang-ruang tadi itu ya main mata. Padahal kalau mau melihat undang-undangnya kan yang membentuk presiden gitu ya. Kalaupun memang mau menggunakan prinsip fungsi check and balances tadi itu, dia hanya mengkonfirmasi saja, ada masukan masyarakat terkait ini dikonfirmasi gitu. Mungkin DPR juga kan ingin tahu kira-kira siapa sih nih calon-calon anggota KPU, ya dikonfirmasi saja, tapi tidak sampai menentukan siapa yang dipilih gitu. Seperti itu, Baik, Mbak Ninis. Mm. Artinya kemudian ini kan sebetulnya desain ini bisa semakin mempertegas prinsip lembaga penyelenggara pemilu independen yang kita adopsi seperti itu ya di Iya negara betul. kita. Itu Jadi iya, bebas dari intervensi termasuk dari betul. konteks lembaga Ya, legislatif ketika dalam iya. rekrutmennya. Jadi seharusnya sesudah ada dari tahapan dari tim panitia seleksi gitu ya, tim Mm. sel harusnya bisa langsung disahkan kira-kira Ya, seperti itu. karena itu juga tim sel itu menjadi krusial kan siapa Nah, yang iya menjadi tim betul. seleksinya gitu. Hmm. Karena proses di tim seleksi sendiri kan sudah ada wawancara, sudah ada menerima masukan publik, bahkan terbuka kita bisa melihat gitu ya. Itu kan sudah tim selnya sendiri beberapa kali tim seleksi KPU ini kita juga juga melihat bagaimana kredibilitas dari tim seleksi itu sendiri sebenarnya kan itu sudah bisa menjadi kuncian ya, makanya memang tim sel ini sangat krusial tidak hanya di KPU tapi juga untuk penyelenggara pemilu yang ada di provinsi ataupun di kabupaten kota. Tadi ya terkait dengan konsultasi. Iya, jadi memang saya nyambung dari Mbak Titi tadi bahwa memang ya dalam pembuatan peraturan perundang-undangan kan memang harus dikonsultasikan gitu ya, publik termasuk di DPR, tapi KPU harus memiliki kemandirian ya, karena tadi kan asas kalau di pasal 22 ya kan KPU nasional tetap dan mandiri, artinya ya memang dia harus mandiri gitu. KPU lah yang memutuskan gitu ya. Jadi sebenarnya konsultasi ini jangan juga dipahami sebagai Komisi 2 atau pemerintah itu menjadi lebih superior dibandingkan KPU-nya gitu. KPU punya misalnya kayak kondisi sekarang ini ya, apakah bagaimana sih penundaan pilkada ini? Saya rasa KPU punya standing point-nya gitu, bahwa berdasarkan penyebaran pandemik yang seperti ini gitu ya, berdasarkan bagaimana tata kelola penyelenggaraan pemilu, dia kan bisa memutuskan sebaiknya ini penundaannya sampai kapan gitu. Jadi mandirinya itu juga betul-betul diimplementasikan ya, walaupun memang dalam beberapa hal ada rapat kerja dengan pemerintah ataupun dengan Komisi 2. Itu Baik, terima kasih Mbak Ninis. Ini nampaknya Mbak Titi sudah bergabung lagi nih.
Iya, jadi memang soal konsultasi itu mestinya sebenarnya bagaimana kita memaknai konsultasi itu terletak sepenuhnya bergantung pada pemaknaan oleh kelembagaan KPU itu sendiri. Jadi bagaimana KPU membangun, kalau KPU betul-betul mengelola kelembagaannya, organisasinya secara transparan, terbuka, profesional, dan kemudian dengan parameter-parameter prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yang ada, proses konsultasi di DPR itu menjadi bagian dari kultur kelembagaan lembaga yang memang mengkonsultasikan kebijakan yang dia buat kepada para pemangku kepentingan. Tetapi ketika harus sampai pada pembuatan keputusan, maka kemandirian itu, keyakinan dari para anggota KPU itulah yang menjadi penentu keputusan yang akan dia buat. Nah, yang menjadi soal kan adalah ketika misalnya bagaimana kita memastikan konsultasi dengan DPR dan pemerintah itu tidak menghambat eksekusi sebuah peraturan ketika KPU terikat pada tahapan. Nah, tata kelola pemilu itu kan menempatkan penyusunan program, jadwal, dan peraturan di awal ya. Dan meskipun tidak semua peraturan bisa dibuat dari awal karena ada dinamika-dinamika yang juga perlu diperhatikan. Yang perlu disepakati secara kelembagaan antara KPU, DPR, dan pemerintah adalah bagaimana mekanisme konsultasi ini dalam hal misalnya ada situasi yang tidak mereka bisa realisasikan karena kesibukan reses atau di masa pandemi misalnya mereka tidak bertemu. Nah, hal-hal itu yang perlu diatur, terkesan teknis, tetapi kemudian tidak boleh mengganggu sehingga menghambat pengesahan sebuah peraturan dan lain sebagainya. Dan kepemimpinan yang kuat itu akan membuat lebih mudah atau kemudian pengelolaan organisasi yang solid akan lebih mudah untuk membuat skema itu bisa terimplementasi gitu. Jadi memang kalau kita berada di luar mudah untuk mengidentifikasi hal-hal yang ingin kita benahi begitu ya. Tetapi kan ini berkaitan dengan kelembagaan yang juga melibatkan institusi lain. Makanya yang kita dorong kepada KPU selalu adalah bagaimana KPU dari waktu ke waktu selalu meningkatkan performa kerja, soliditas internalnya. Kolektif kolegial itu dioptimalkan dalam mekanisme pengambilan keputusan dan ketegasan untuk membangun implikasi dari konsultasi itu juga harus diwujudkan dalam sebuah kebijakan. Misalnya gini, apakah kalau konsultasi tidak terrealisasi karena tidak kunjung ada jawaban, bisa saja dimaknai bahwa sesungguhnya upaya untuk pelibatan itu sudah terjadi, upaya untuk pelibatan itu sudah dilakukan gitu. Karena kata kewajiban itu kan menurut saya bisa dimaknai sebagai inisiatif untuk meminta pandangan, meminta masukan. Tetapi ketika inisiatif itu sudah dilakukan, namun tidak mendapatkan respon, maka tidak bisa menghambat KPU di dalam terus melanjutkan pengelolaan organisasinya. Nah, tapi ini akan lebih mudah dilakukan kalau komunikasi kepada publiknya baik, komunikasi kepada para pemangku kepentingan terkaitnya juga baik, dan akuntabilitas argumen di balik kenapa itu diambil juga bisa dirumuskan dengan baik. Begitu, Ik. Baik, terima kasih Mbak Titi. Nah, saya jadi teringat Mbak Titi waktu itu ketika pembahasan Undang-Undang Pemilu kan, kalau kita lihat di Undang-Undang Pemilu untuk pencalonan perempuan itu kan hanya menyebutkan 30% memperhatikan keterwakilan perempuan bagi setiap partai politik, dan juga di antara 3 harus ada 1 nama perempuan. Dan kalau kita lihat dari ketentuan sanksinya, itu kan sebetulnya Undang-Undang Pemilu tidak mengatur ketentuan sanksi, tetapi KPU kemudian menafsirkan desain perundang-undangan ini untuk memurnikan desain afirmasi keterwakilan perempuan tersebut, bahwa ketika partai politik tidak mencalonkan 30% perempuan di dalam satu daerah pemilihan, maka pendaftarannya tidak diterima. Nah, artinya apakah kemudian ini bisa jadi salah satu bentuk nyata juga, Mbak Titi, bahwa sebetulnya otoritas penyelenggaraan pemilu itu memang ada di lembaga penyelenggara pemilu KPU, dan juga ini membuktikan bahwa independensi KPU dalam mengatur dari tata kelola penyelenggaraannya. Bisa diartikan seperti itu nggak, Mbak Titi?
Oh iya, karena kalau kita lihat ya, kalau kita lihat dari sisi norm making saja ya, jadi dari norms making, kita kan lihat KPU ini karakter organisasinya Bawaslu, karena kita lagi bahas KPU, itu unik loh, karena kalau kita lihat tata urutan peraturan perundang-undangan, kalau peraturan pelaksanaan dari undang-undang itu kan peraturan pemerintah. Nah, tetapi KPU itu langsung melompati peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Pemilu itu langsung ke peraturan KPU. Jadi tidak ada peraturan pemerintah. Ini ada sejarahnya karena kenapa? Ketika Pilkada 2005, Pilkada pertama kali, Undang-Undang 32 2004, waktu itu peraturan pelaksanaan Pilkada itu diatur di dalam PP 6. PP 6 tahun 2005. Ternyata banyak sekali kekisruhan praktik di lapangan akibat pengaturan di dalam peraturan pemerintah nomor 6 yang tidak mampu merefleksikan dimensi teknis penyelenggaraan pilkada. Nah, dari situ kita belajar ternyata yang paling paham pemilu itu ya KPU. KPU yang paling bisa mengartikulasikan dimensi teknis dari pelaksanaan pemilu. Karena kalau semuanya diatur dalam undang-undang, ternyata ada praktik di lapangan yang tidak mampu dijangkau oleh ketika norma itu dibuat. Karena kan gini, situasi dan dinamika politik sosial itu berubah. Kalau kita terlalu rigid membuat dalam undang-undang, dan kita ingin menyesuaikan dengan dinamika sosial dan politik di lapangan terkait dengan teknis, itu kan merubah undang-undang tidak mudah. Nah, oleh karena itulah kemudian kenapa peraturan KPU menjadi peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Pemilu. Jadi ada ceritanya, bukan sesuatu yang tiba-tiba ada dan kemudian menjadi praktik yang kita lakukan secara terus-menerus. Jadi memang betul kita ini pemilu kita terus beradaptasi dari setiap penyelenggaraan pemilu ke pemilu lain dan kita terus menata begitu. Tetapi penataan menuju baik atau tidaknya itu bergantung penuh kepada orang-orang yang juga ada di dalam kelembagaan KPU. Dan KPU sangat bisa membuat perubahan. Contoh soal pembatalan sebagai peserta pemilu di dapil yang tidak memenuhi keterwakilan perempuan 30%, itu salah satu saja prestasi dan terobosan hukum yang menjadi warisan sejarah dari KPU 2014. Selain dari peraturan nomor 7 tahun 2013 itu juga ada peraturan KPU yang mengatur soal dapil. Jadi peraturan KPU tentang dapil itu adalah peraturan yang pertama kali menerapkan standar-standar pembentukan dapil. Dan prinsip-prinsip pembentukan dapil itulah yang ada 7 itu yang diadopsi oleh Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Jadi kemampuan KPU untuk visioner membuat pengaturan-pengaturan yang demokratis itu ternyata juga bisa menjadi menjadi inspirasi bagi pembuat undang-undang untuk mengangkat pengaturan tersebut masuk ke dalam undang-undang. Contohnya soal dapil ya, saya lupa peraturan nomor berapa, kalau saya tidak salah peraturan KPU nomor 5 tahun 2013 ya tentang pembentukan dapil. Nah, itu yang saya kalau KPU ini mampu betul-betul dikelola dengan orang-orang yang punya visi kepemiluan yang kuat, punya visi integritas yang kuat, punya visi kelembagaan yang kuat, punya kemampuan untuk mengorganisir dan membangun komunikasi yang kuat, sesungguhnya reformasi elektoral itu lebih mudah kita bisa lakukan melalui orang-orang yang ada dan mengisi KPU itu. Begitu Mas Oid. Baik, terima kasih Mbak Titi. Kalau kita rujuk dari indeks electoral integrity-nya Pipa Norris misalnya, salah satunya bahwa integritas pemilu itu dapat tercapai ketika lembaga penyelenggara pemilu berjalan secara profesional dan juga integritas seperti yang Mbak Titi bilang. Meskipun tadi Mbak Titi sangat secara eksploratif menjelaskan bahwa konteks kelembagaan penyelenggara pemilu kita ini memang sangat keterkaitan dengan konteks politik di tahun pemilu itu dan juga bagaimana performa dari lembaga penyelenggara pemilu ketika menyelenggarakan pemilu tersebut. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, saya kira ini waktu sudah menunjukkan pukul 12.35.
Nah, seperti biasa, kita waktunya hanya 1,5 jam untuk sesi kita pada siang hari ini. Meskipun saya kira ini masih ada beberapa pertanyaan, Mbak Titi, misalnya berkaitan dengan dana saksi yang tadinya mau diwacanakan di APBN. Nah, saya kira itu akan nanti masuk ke sesi pembahasan berikutnya, khususnya di aktor pemilu, di pemantau pemilu. Nanti kita bisa akan Oh bahas ya, soal. saya Silakan, ada Mbak. tambahan sedikit ya. Boleh, Mbak, silakan, Mbak. Ternyata terkait dengan desain kelembagaan KPU sendiri, intervensi atau pengaruh advokasi masyarakat sipil itu sangat kuat. Jadi kalau kita misalnya lihat bagaimana upaya untuk menjaga kemurnian kemandirian KPU itu dimulai ketika Setro dan kawan-kawan menguji ke Mahkamah Konstitusi dengan dan keluarnya putusan MK nomor 7273 2004. Lalu kemudian putusan berikutnya yaitu putusan 81 tahun 2011 yang dilakukan oleh JPPR dan kawan-kawan bahwa kalau anggota partai mau jadi anggota KPU harus mundur 5 tahun sebelum pendaftaran dilakukan. Lalu yang beberapa putusan-putusan lain juga memperlihatkan sebenarnya menjaga kemandirian KPU itu kerja-kerja semua pihak. Bukan hanya kerja kelembagaan KPU ketika mereka melaksanakan tugas-tugasnya, tetapi elemen masyarakat sipil pun harus selalu waspada terkait dengan bagaimana tata kelola demokrasi kita, terutama ketika pembuatan kebijakan kepemiluan dilakukan. Oleh karena itu, kesadaran dan komitmen pada nilai-nilai demokrasi itu mestinya menjadi kesadaran dan komitmen yang meluas. Karena ketika kita berhadapan dengan sebuah kebijakan yang tidak demokratis, ternyata ruang publik untuk mempertahankan kebijakan itu juga menjadi sangat penting begitu. Apalagi kan ada yang ketika seleksi KPU waktu itu mengatakan kalau sampai KPU uji materi ke MK maka akan mengundurkan diri, seolah-olah KPU itu tidak boleh mempertahankan kemandirian, kredibilitas kelembagaan begitu ya, hanya karena jargon dia pelaksana undang-undang. Nah, ini kalau terus dilanjutkan cukup berbahaya karena kalau ada kebijakan-kebijakan yang merugikan, bisa saja kemudian pelemahan-pelemahan KPU itu terjadi. Makanya elemen masyarakat sipil juga terus harus solid untuk memastikan implementasi pasal 22E ayat 5 soal KPU yang nasional, tetap, dan mandiri itu terartikulasi menjadi kelembagaan yang memang sejalan dengan prinsip pemilu yang bebas dan adil. Kan kalau prinsip pemilu bebas dan adil, kata IDEA itu salah satunya pemilu diselenggarakan oleh lembaga yang independen dan profesional kan gitu. Nah, sayangnya di kita nih, kalau KPU-nya profesional, mandiri, dan betul-betul bebas, itu akan disikapi dengan pembuatan undang-undang yang mendegradasi dan mereduksi kemandirian itu. Itu selalu polanya begitu tuh. Nah, tapi kemudian ketika kita punya penurunan kinerja dan performa penyelenggara, baru kemudian upaya untuk memperbaiki kualitas kelembagaan itu dilakukan. Misalnya ketika keluarnya Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 yang merupakan respon atas performa anggota KPU tahun 2009. Akhirnya dibuatlah Undang-Undang 15 tahun 2011 gitu. Dan rekrutmennya pun bisa dikatakan kalau kata teman-teman di beberapa jejaring internasional, KPU tahun 2014 itu the dream team of KPU katanya. Karena ada beberapa, karena kita belajar dari praktik pemilu 2009, maka kita berusaha melakukan rekrutmen terhadap anggota-anggota KPU terbaik yang bisa menambal problem-problem yang kita hadapi pada tahun 2009. Nah, dengan demikian karena performa KPU di dalam melaksanakan pemilu bisa mendapatkan respon yang positif ataupun negatif dalam pembuatan regulasi yang mengatur kelembagaan KPU ini, maka penting bagi kita semua untuk membentengi kelembagaan KPU dengan itu tadi, tetap solid menjaga marwah ini sebagai lembaga yang nasional, tetap dan mandiri. Bahkan
kalau sampai harus ke Mahkamah Konstitusi sekalipun. Nah, ini yang mestinya teman-teman di dalam penyelenggara pemilu itu tidak boleh lupa dengan bagaimana sejarah dan perjalanan kelembagaan KPU. Dia tidak serta-merta menjadi lembaga seperti hari ini, Dia lahir dari LPU, lalu di masa reformasi tahun 99 KPU dengan isi orang-orang partai. Kita trauma dengan orang-orang partai, kita hadirkan orang profesional berkinerja baik, dan sayangnya dulu sempat ada celah kasus korupsi, melahirkan lagi desain respon yang berusaha untuk mereduksi, lalu kemudian kita dapatkan KPU yang kembali independen dan sangat kuat, lalu ada lagi upaya untuk mereduksi dengan ketentuan konsultasi, mereka melawan ke Mahkamah Konstitusi, begitu. Jadi ini akan menjadi siklus terus-terusan nih, saya duga, gitu. Kalau perilaku politik kita masih perilaku balas dendam. Jadi kalau dia dirugikan, maka dia akan membuat kebijakan yang bisa memfasilitasi hasrat dia itu untuk bisa tersalurkan gitu. Jadi saya ingin menekankan itu, karena desain KPU kita harus kita jaga sesuai dengan amanat konstitusi, dan untuk menjaga itu orang-orang yang ada di dalam KPU harus selalu memahami dan menginternalisasi nilai-nilai kelembagaan KPU sesuai dengan sejarahnya, tidak terputus dengan proses yang berlangsung di KPU, paham karakter kelembagaan ini, dan bukan kemudian orang yang ada di dalam KPU itu adalah pejuang pemilu, bukan pejabat pemilu. Karena kalau pejabat pemilu, kita akan mendekati pemilu dengan kerja-kerja sebagai kerja-kerja birokrasi. Padahal kerja pemilu adalah kerja-kerja yang mengedepankan tata kelola organisasi modern, begitu. Itu. Baik, makasih sekali Mbak Titi atas penjelasannya. Nah, tadi poin terakhir tuh menurut saya sangat penting sekali tuh nilainya, bahwa penyelenggara pemilu, KPU itu bukan pekerja pemilu, tapi pejuang pemilu yang agar bukan pejabat pemilu. Bukan pejabat pemilu, tapi pejuang pemilu. Nah, itu saya kira hal penting itu yang penuh makna dan juga penuh nilai yang saya kira bisa kita resapi lebih jauh. Nah, makasih sekali Mbak Titi, Mbak Nisa atas pemaparannya pada sesi kita di hari ini, di hari Rabu, mengenai aktor pemilu khususnya KPU. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, meskipun saya kira masih banyak hal yang ingin Ibu Bapak diskusikan, namun memang karena persoalan waktu, kita harus cukupkan pada siang hari ini. Namun, tidak perlu khawatir, kita akan masih ada sesi-sesi berikutnya. Nanti kita akan ketemu lagi di hari Jumat besok. Nanti infonya akan kita email kembali waktunya. Nah, hari Jumat besok kita nanti akan membahas mengenai Badan Pengawas Pemilu dan juga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah, narasumbernya masih sama, nanti ada Mbak Titi Anggra ini akan ikut membahas mengenai bagaimana kemudian desain kelembagaan Bawaslu dan juga desain kelembagaan DKPP. Nah, tentunya nanti akan alurnya sama seperti tadi, bagaimana konteks historis, peran dan fungsi kelembagaan bisa kita baca lebih jauh khususnya di Bawaslu dan juga DKPP. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian yang sudah berpartisipasi pada siang hari ini. Adapun untuk materinya nanti bisa akan coba kami email, dan nanti itu diupload Bapak Ibu sekalian di website Perludem. Nanti silakan Bapak Ibu sekalian bisa lihat di website Perludem. Nanti bisa di-download seluruh materi yang sudah dipaparkan bahkan sejak awal mula kelas ini. Ibu Bapak bisa download, dan juga Ibu Bapak bisa melihat berbagai referensi, buku, jurnal, dan juga beberapa hal di sana yang bisa Ibu Bapak download untuk dibaca sebagai bahan bacaan dari kelas virtual ini. Baik Ibu Bapak sekalian, saya kira cukup sampai pada siang hari ini. Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan Ibu Bapak sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.